itu. Acara selanjutnya pembagian yang akan dibawakan oleh Raisa Bima. Waktu dan tempat kami persilakan. Raisa Bima. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipencet nggak? Iya. Duduk, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Suami Tercinta Bapak Munar Bulan, yang saya hormati Ananda Muhammad Pribadi, yang saya hormati Bu Isa, yang saya hormati
tutup ngaji nih, bukan ngajinya di rumah dulu karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ibu sekalian, tadi sudah kita Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penampilan anak-anak kita lahir yang dia dapat belajar itu tidak masalah. Jadi dia menguji mentalnya anak-anak. Jadi dia sudah berani tampil, ya, sudah berani tampil. Ya, jadi ada yang melakukan salah-salah, mungkin itu yang dia dapat dari sini. Itu ibu sekalian. Itu mudah-mudahan sekalian nih dari santri dan santriwan anak-anaknya disupport kalau untuk mengaji, ya, jangan dibiarkan anak-anak kita itu main. Orang-orang pada ngaji, ya, di sini mengaji nggak ada alasan tidak sempat, ya, karena di sini ngaji ada yang pada asar, ada yang pada maghrib. Jadi kalau tidak sempat asar, dia bisa ngaji habis maghrib. Nggak mungkin sekolah dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai maghrib. Nggak mungkin, ya. Pasti dia masuk sekolahnya pagi, pulangnya jam 12. Ya, bisa istirahat sebentar, lalu kita ngaji nanti jam 3:04 asar, ya, ada asar. Terus kalau yang sekolahnya masuknya zuhur atau setengah 1, dia pulang nanti sekitar jam setengah 5 atau lambatnya jam 5. Itu masih bisa untuk ngaji, ya, untuk ngaji yang nggak ada maghrib, ya. Makanya saya berpesan kepada bunda-bunda sekalian atau bapak-bapak sekalian yang punya anak-anak yang masih masa-masa kuliah, itu diperhatikan, ya, jangan kita kalah sama anak, jangan kita kalau sebagai orang tua kalah sama anak, ya. Kalau anaknya disuruh tidak mau, ya sudah, itu namanya kita kalah sama anak. Banyak, ya, banyak rayuan kita supaya anak kita mau belajar mengaji, ya. Dengan anak kita belajar mengaji, alhamdulillah ibu sekalian, kita kebagian pahalanya dari anak-anak kita. Kita bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Lihat pergaulan anak-anak sekarang dari umur-umur yang di bawah-bawah umur pun sudah seperti itu, ya, kalau kita lihat di luaran. Maka dari itu kita jangan sampai kecolongan. Anak-anak kita umur segini itu kecil udah mainnya kayak main-main orang dewasa, udah rokok, ya, udah main motor-motoran. Kasihan, nanti kalau kenapa-napa kita juga orang tua. Makanya anak-anak kita ini kita perhatikan, ya, kita perhatikan pendidikannya. Ibu, alhamdulillah senang sekali kita kalau anak-anak kita bisa ngaji, rasanya kita senangnya luar biasa. Dibandingkan dengan anak-anak seperti itu, ya, dibandingkan dengan anak kita juara 1 di sekolah SD, ya. Diharapkan untuk Ibu Ali, ini anaknya juara 1, silakan depan, bahagianya dan senangnya kita di saat itu, ya. Cuma itu, nanti seterusnya sudah tinggal kenangan. Dulu anaknya juara 1 waktu SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, juara 1, terus tinggal kenangan. Betul. Kalau anak kita bisa ngaji, setiap saat kita dengar. Setelah sholat dulu adalah
selingkuh kejahatan. Alhamdulillah enggak? Senangnya minta ampun. Ya setiap saat kita semuanya setiap saat ya lihat anak kita sholat senang banget Bu. Tanpa disuruh anak kita sholat. Ya Allah, duluan anak kita sholat daripada kita. Kadang begitu ya. Kalau kita suruh ya Bu, masalah kita nggak bisa berkata semuanya mau sholat, anak gue mau sholat gitu kan, tanpa disuruh itu bahagia sebagai orang tua. Karena Bu, yang namanya anak asal disuruh sudah tahu ya itu udah bagus. Oh, kalau asal disuruh itu ciri-ciri anak apapun agamanya kurang dipupuk, makanya anak kita lawan gitu. Dan itu kita harus banyak istighfar kalau anak kita lagi masa-masa belajar banyak berdoa. Oke Bu, saya mohon maaf atas tadi penampilan anak-anak FKP Anur, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Awal bukan itu adalah penutupan ngaji sementara untuk ITP. Nanti ngajinya di rumah. Mulai besok dari libur nanti masuk lagi. Kita lihat kalau masuk laginya nanti kita lihat ya Bu. Kita lihat anak-anak itu sekolah SD masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Nanti bisa kita kondisikan untuk ada pesantren kita 1 jam saja ya. Nanti waktunya makanya kita kondisikan dulu ya. Kita lihat dulu anak-anak di SD di masuk sekolahnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Karena kan puasa tuh, karena harus istirahat juga. Nanti kita adakan pesantren kilat mungkin Ibu nanti insya Allah kita umumkan lagi di grup karena di TPK kita ada grupnya, ada grup mama ya. Hanya itu dulu ya Bu. Biasanya alhamdulillah ucapkan sekali lagi ibu-ibu udah banyak berpartisipasi, ada yang bawa ini, yang bawa itu gitu ya. Itu mungkin saya tidak bisa membalasnya Bu. Mudah-mudahan nanti Allah yang membalasnya rezeki Ibu dengan yang berlipat dan berlipat ganda. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah sambutan berdoa untuk Ustaz. Di teleponnya disuruh pindah ke sini. Wahai Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Hudal Kiram Bapak Ustaz Muhtar selaku Ketua Yayasan Andur, yang saya hormati Hudal Kiram Ustaz Sahifah Ustaz Fahmi, kemudian juga Ustazah Nur Sofiah, para dewan guru Maud Ki Andur, para tua murid, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hamdalah dan salawat kepada Rasulullah. Sedikit saya mengulang apa yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Anak-anak tadi menyampaikan pembukaan qiraatul Quran surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 183, bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Tahu artinya? Artinya? Besar, muridnya Bunda Atika. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, diwajibkan kepada kamu berpuasa apa yang dipanggil orang-orang beriman, bukan ayuhan nas, tapi orang yang beriman. Karena memang puasa ini buat orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Allah, malaikat, jin gaib enggak. Kita bisa masuk ke alam jin, berarti jin enggak gaib ya. Allah, malaikat gaib, qadar, takdir, surga, neraka gaib, dan kita percaya. Terus dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa orang sebelum kita? Puasa diwajibin kepada kita, kemudian orang-orang sebelum kita. Siapa orang sebelum kita? Bapak kita diwajibin berpuasa, nenek kita diwajibin berpuasa, sampai terus ke Nabi Muhammad SAW, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim, Adam alaihissalam. Mereka disyariatkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda, waktu berbeda, cara berbeda. Ada yang tahu puasanya yang satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Puasa siapa? Puasa tapi jauh. Kapan diwajibkannya, disyariatkannya puasa? Tahun kedua di bulan Hijriah. Ayat yang tadi turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Kenapa? Ini sedikit relevansi dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Waktu itu Rasulullah baru hijrah dari Makkah ke Yastrib, yang sekarang dikenal dengan sebutan Madinah.
tahun kedua Hijriah, Rasulullah masih ditekan oleh orang-orang kafir. Dan di Ramadan ada kurang lebih 4 peristiwa penting yang kita kadang-kadang lalai. Pertama, nuzulul Quran. Kedua, wafatnya orang tercinta Rasulullah Siti Khadijah. Ketiga, perang Badar. Yang keempat, yang Rasulullah di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuntasnya Al-Qur'an. Relevansinya saya ambil yang ketiga. Ya, relevansi dengan masalah kita, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Waktu itu Rasulullah di tahun kedua Hijriah di Madinah atau di Yathrib belum semegah sekarang. Nyari makan aja susah. Di kanan kiri dikelilingi oleh musuh-musuh agama Islam. Kaum kafir Quraisy yang menghancurkan Rasulullah yang umat-umatnya. Ada perintah dari Allah, perangi mereka. Maka Rasulullah bersiap-siap untuk perang Badar di bulan Sya'ban. Ketika Rasulullah bersiap-siap untuk melakukan perang Badar, Rasulullah diperintahkan lagi oleh Allah berpuasa. Bayangin itu, mau perang dengan melawan 1000 tentara kafir, sementara tentara Islam hanya 313 orang. Persenjataan kurang lengkap, bekal kurang lengkap, disuruh puasa Allah. Menang itu 313 orang melawan 1000 orang. Menang. Pakai bilangin semua. Dengan apa? Dengan Rasulullah mengikuti perintah Allah, ditolong oleh Allah, akhirnya di bulan Ramadan perang Badar dimenangkan oleh orang Islam. Relevansinya dengan kondisi kita, saya yakin itu punya 1000 masalah. Masalah tentang Lebaran, mau pakai baju warna apa, model apa, buka puasanya pakai apa, belum lagi utang yang ada, belum lagi anak yang ada. Kaitannya dengan lalakum takut bisa disuruh berpuasa. Puasa itu salah satu cara efektif yang Allah kasih ke kita supaya kita digampangin segala macamnya urusan kita. Kenapa di ujungnya lalakum takut? Supaya kalian bertakwa. Maka hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketulusan, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya dan keluar dari Ramadan seperti bayi. Ya, tadi ingat ya, relevansinya adalah kenapa diwajibkan berpuasa adalah untuk cara efektif kita minta kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita berpuasa? Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita bertakwa, kita serius, ketika kita penuh keimanan, ikhlas menjalankan ibadah puasa, keluar dari puasa, keluar dari Ramadan, maka dosa kita hilang, kita seperti bayi. Bagaimana bayi itu? Bayi, ketika ibu punya bayi, anak ibu bayi di bawah 5 tahun ke bawah dah, ya, masih belum ngapa-ngapain, belum bisa jalan. Kayak sedikit nangis, emaknya bangun jam berapapun melihat kondisi bayi. Kayak sedikit oh dia makan. Jadi kalau kita udah bertakwa tuh, gak kudu minta. Isyarat hati kita aja dikasih sama Allah. Isyarat hati kita minta apa dikasih sama Allah. Ya, jadi lihatkan ibu, insya Allah tanggal 1 Ramadan kalau enggak jatuh di hari Sabtu, hari Minggu, kita niatkan puasa, kita niatkan ikhlas,
kita terima apa yang Allah perintahkan kepada kita, supaya Allah mudahkan segala urusan kita. Tujuan kita masih alam syariat. Jangan ngomongin akhirat dulu. Kita masih hidup di alam syariat. Kita ikuti syariat-syariat yang dari Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita dengan berpuasa, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jangan jadi kerja bubus. Tadi saya nyampe sini kata Pak RT banyak juga ramai. Enggak di mana. Tawakuban bapak-bapak. Pertama pembukaan ramai, berjalan sepi, penutupan ramai. Puasa pun begitu. Awalan Masjid Al-Istihad, Al-Husna, Nurul Yakin, Nurul Amal, semuanya penuh. Tengahnya kosong. Terakhir Idul Fitri penuh lagi. Gak apa-apa. Yang penting kita lihatkan secepat mungkin isi ya Ramadan ini harus diisi, terutama kita mendidik anak-anak kita. Anak adalah harta kita. Kita menginginkan anak kita ingin menjadi anak yang saleh dan salehah, maka contohnya adalah diri kita. Kalau kita nyuruh anak kita salat, kita nggak salat, bagaimana kata anak kita? Kalau kita nyuruh anak kita puasa tapi kita jaga puasa, bagaimana kata anak kita? Kalau kita nyuruh anak kita ngaji tapi kita jaga ngaji, ya segitu kadarnya. Ya, mohon diingatkan kembali anak-anaknya. Anak adalah aset kita, Bu. Nanti kita akan rindu sama anak kita. Rindu dengan gurauan mereka, rindu dengan canda mereka, rindu dengan senyum mereka, rindu dengan doa mereka. Ya. Karena salah satu yang menolong kita ketika kita di alam kubur adalah doa anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak kita sebagai pewaris Nabi. Jadikan anak kita anak yang soleh-solehah yang insya Allah akan menolong kita. Terakhir, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk berdoa. Doanya pendek, tolong diikuti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ijazah dari almarhumah istri saya. Ya, kita ikuti ya. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bil fahmi wal hiddi wa qada'il hawaid di dunia wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya doa ini, ya Allah, muliakanlah kami dengan pemahaman ilmu-Mu. Allah ta'ala bil fahmi wal hiddi. Allah ta'ala bil fahmi wal hiddi. Ya. Pokoknya itu artinya Allah, muliakan kami dengan pemahaman ilmu-Mu dan kabulkanlah segala hajat kita. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim sama Ustaz. Salim di. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai juga di penghujung acara.
Mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan yang saya lakukan. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum mengakhiri acara ini, selanjutnya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Muhammad Iqbal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bu. Yang benar kan kalau ada pada kongkok ibu-ibu betah banget kalau ada kongkok. Sebelum kita doa, saya ingin menyampaikan. Tadi saya sempat nanya ke anak-anak, gimana tadi penampilannya, puas apa enggak? Kata mereka, aduh nggak puas. Oh bisa nggak puas? Karena pas lagi latihan sama nampil beda. Pas lagi latihan sama nampil beda. Waktu latihan yang pidato lancar. Waktu latihan yang pidato lancar. Yang baca Quran lancar. Pas nampil grogi. Ada beberapa yang lupa. Ada yang sebagiannya lupa. Padahal persiapannya udah lumayan, tapi nggak apa-apa karena semuanya masih belajar. Kita sama-sama masih belajar. Selalu saya bilang di akhir, kenapa sih anak harus ngaji? Kenapa anak harus ngaji? Kenapa anak harus ngaji? Karena buat nolong kita nanti di akhir. Ada hadis Nabi, gimana hadisnya? Biasa sering kita baca, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu ila min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafahu bi ayyamin sayyidin yad'ulah. Kalau kita udah meninggal, ada 3 amalan yang kita bawa sampai akhirat. Ada 3 amalan yang kita bawa sampai akhirat. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, gimana kita pengen anak kita soleh tapi kalau nggak ngaji? Nah, gimana kalau kita pengen anak kita soleh tapi nggak ngaji? Nah, gimana betul? Nah, itu pentingnya ngaji. Kita jadi belajar. Kita semuanya sama-sama belajar. Nggak ada waktu belajar kelas. Tua belajar, muda belajar, kecil belajar. Bahkan dari kita baru lahir itu kita udah disuruh belajar. Ngobrol ilmu, biral mahdi, biral lahdi, karya ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Nah, gitu. Mungkin mereka kurang puas, padahal itu semuanya udah ngelatih mental mereka. Ini mereka di umur segini nih, mereka ngomong di depan, tampil di depan. Kalau kita belum tentu berani ngomong di depan, belum tentu tahu. Nabi-nabi belum tentu hafal. Nabi-nabi belum tentu hafal. Padahal apa? Rukun iman apa? Apa aja rukun iman? Anak-anak apa rukun iman? Ada berapa? 5. Coba sebutin. Pertama, iman kepada Allah. 2, Allah. Mereka 3, terus 4, Rasul 5, 6. Nah, rukun iman itu kan kewajiban. Pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat. Iman itu artinya percaya. Gimana kita bisa percaya kalau kita nggak tahu nama-nama malaikat siapa aja ya?
nama-nama Nabi sama aja ya Nabi dan Rasul. Padahal wajib diketahui, tapi kita nggak hafal. Nah, belum tentu yang hafal semua kan? Tapi anak-anak udah berani, udah bisa. Nah, itu udah suatu kebanggaan. Itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, kita jangan pulang dulu ya. Kita salam-salaman dulu, maaf-maafan dulu, biar kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan hati kita bersih, ya, tidak ada dosa di antara kita, ya. Kita salam-salaman dulu, ya. Foto dulu Bu semuanya enggak? Foto-foto dulu. Sabar. Tadi udah. Ayo anak-anak, ayo anak. Foto dulu ya, foto dulu bersama. Ayo ibu-ibu di belakangnya, ibu di belakangnya. Di situ baru salam-salaman. Ya, ya. Ayo di sini Bu. Bang Ipang mana Bang Ipang? Ayo. Mama di belakang, mama di belakang. Ayo. Anak-anak di depan, anak-anak di depan. Bisa. Ini mana? Mama di belakang. Ayo, anak-anak nih, dapat sungguh guru nih. Nah, baris nih. Ayo, ayo, bener turun. Ayo, baris. Semuanya tanpa kecuali yang muda. Ayo, 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 muda, ayo, tanpa kecuali, ayo, semuanya. Ya. Bang Ipang. Kecil depanan. Kecil depanan aja belakang cek. Nama dong, si bonusnya ke.
Anur Padurenan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya Bu. Komando aja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epiki Anur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Itu percobaan. Itu percobaan. Kasih instruksi dulu yang lain jadi nggak dipakai. Nanti kan diinstruksi ini ya. Tetapi Anur Padurenan mengucapkan, baru yang lain minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Coba di teks sekali ya. Tetapi Anur Padurenan mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, lupa. Mau tes lagi apa langsung? Mau tes lagi apa langsung? Coba sekali lagi ya, biar nggak salah ya. TPQ Anur Padurenan mengucapkan, ayo mama nggak apa-apa. Satu, dua, udah. TPQ Anur mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Bu-ibu. Ya Rabbi. Mang Ipang. Anak pinter. Bang
Rasulullah